Ini adalah perjalanan dari Sintang ke Singkawang yang memakan waktu 15 jam untuk menghadiri workshop pendidikan atau lokakarya pendidikan, Gender Equality, Disability, Social Inclusion, dan Climate Education yang diselenggarakan oleh Australia Indonesia Bridge School Partnership Program. Merupakan sebuah petualangan yang panjang dan penuh makna. Awal perjalanan dimulai dari kota Sintang, sebuah kota yang terletak di jantung Kalimantan Barat. Sebelum memulai perjalanan, kami mempersiapkan diri dengan membawa perlengkapan yang kami butuhkan, seperti pakaian, laptop, dan dokumen-dokumen yang penting terkait lokakarya. Perjalanan darat ini ditempuh dengan menggunakan kendaraan yang kami sewa. Kami peserta duduk di dalam kendaraan yang terbagi menjadi 2 kendaraan karena kami semuanya berjumlah 10 orang. Terdiri dari kepala sekolah dan guru bridge. Kemudian perjalanan yang panjang ini menuju Singkawang ini melewati beberapa kota kecil atau kabupaten seperti Skadau, Sanggau, Sosok, Bodok, dan kemudian kami juga berhenti di Semuntai untuk menikmati es kacang merah dan tahu goreng yang selama ini memang menjadi ciri khas di kota Semuntai. Selama 15 jam perjalanan, kami disuguhkan dengan pemandangan alam Kalimantan yang sebagian besar masih hutan dan sebagian besarnya lagi sudah ada sawah-sawah, sungai dan seterusnya. Kemudian kami melewati beberapa desa-desa tradisional yang juga menjadi pemandangan yang menemani perjalanan kami. Meskipun perjalanan ini memakan waktu yang lama, kami tetap bersemangat untuk mengikuti lokakarya. Kami memanfaatkan waktu perjalanan untuk berdiskusi, kemudian untuk membahas materi lokakarya dan mempersiapkan diri untuk sesi-sesi yang akan kami ikuti. Perjalanan panjang ini juga memberikan kesempatan bagi kami untuk saling mengenal dan membangun jaringan. Kami berbagi cerita pengalaman, baik pribadi maupun selama kami berada di lembaga secara profesional, dan harapan kami terkait dengan pendidikan dan isu-isu yang diangkat nantinya dalam lokakarya. Setiba di Singkawang setelah 15 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di kota Singkawang dan sudah malam di antara pukul 8. Kami kemudian ke hotel yang sudah disediakan oleh panitia dan kami beristirahat. Kemudian juga keesokan paginya kami mengikuti kegiatan lokakarya Gender Equality, Disability, Social Inclusion, and Climate Education ini bersama guru-guru yang ada di Kalimantan Barat, khususnya guru-guru bridge dan sekolah-sekolah bridge. Dan kami merasa sangat berkesan karena kami dapat berkenalan dengan guru-guru dan kepala-kepala sekolah hebat yang sudah mengikuti program bridge juga. Kami mengikuti berbagai sesi, presentasi, dan diskusi yang membahas tentang bagaimana mengintegrasikan isu-isu kesetaraan gender, kemudian disability atau kebutuhan khusus anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian inklusi sosial dan pendidikan iklim ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Lokakarya ini memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi kami serta menginspirasi kami untuk menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Setelah 2 hari lokakarya, kami harus membawa kembali ke kota Sintang untuk pengimbasan kepada sekolah-sekolah, terutama sekolah kami sendiri. Kemudian juga kami berbagi praktik baik dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sintang. Perjalanan panjang ini tidak sia-sia karena telah memberikan kami kesempatan untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Catatan tambahannya adalah perjalanan darat dari Sintang ke Singkawang ini memang memakan waktu lama
Tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat bagi kami peserta untuk mengikuti Lokakarya. Semangat dan dedikasi kami ini adalah wujud dari komitmen kami terhadap pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Semoga narasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perjalanan dari Sintang ke Singkawang untuk menghadiri workshop educator, dan semoga juga teman-teman dapat melihat langsung Kalimantan Barat seperti apa, bahwa Kalimantan Barat sudah cukup berkembang dengan baik, dan juga pemikiran-pemikiran para praktisi pendidikan di sini juga sangat bagus. Sekian dulu narasi yang bisa aku sampaikan, kawan-kawan. Nanti kita lanjut di part 2. Di part 2 aku akan tunjukkan kota Singkawang dan juga bagaimana rekan-rekan di Singkawang men-treat kami dengan sangat baik. Sampai jumpa, jangan lupa di subscribe channel ini, kemudian boleh di like, boleh di komen, tapi komennya yang bagus ya kawan-kawan. Boleh mengkritisi tetapi jangan ada ujaran kebencian. Oke, sampai jumpa di part 2. Oh ya, kami menginap di Hotel Grand Singkawang, Mahkota Singkawang, kemudian Grand Mahkota Singkawang maksudku. Kemudian juga pelayanannya bagus, makanannya juga enak-enak. Sampai jumpa di part 2. Sedikit tambahan, ini adalah gambaran hotelnya. Ini adalah kamar yang kami tempati dan kami ada di lantai 7, sehingga kami bisa melihat pemandangan sebagian kota Singkawang. Kebetulan aku dapatnya sama Suster Sofi itu sekamar, dan pemandangannya adalah bukit yang sangat bagus, kemudian juga kota yang rapi dan bersih. Dan ini penampakan hotel yang ada di Singkawang juga sudah oke ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau berwisata, Singkawang tempat yang banyak sekali tempat wisatanya, banyak pantai, kemudian juga terkelola dengan sangat baik, dan makanannya juga enak-enak. Itu aja tambahan dari aku. Dadah. Selamat pagi semua. Ini pemandangan kita di kota Singkawang, pemandangan dari kamar lantai 7. Keren kan guys? Oh, sunrise. Iya, iya, iya.
buat saya. Tanya ulang nanti nomor Event. Terima kasih ya. Makasih ya, Mas. PIN-nya. Dalam sistem pendidikan kita saat ini, kami berharap setelah mengikuti workshop Bapak Ibu dapat ini hasil. While I am speaking to you from Melbourne, it is always a great pleasure to know that I am speaking to a group of our Indonesia Bridge educators who are doing yang memberi kesempatan kepada kelompok 6. Belum apa-apa ya. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh Miss Yanti. Baik, selamat pagi semua. Semangat. Pas? Oke, terima kasih. Selamat pagi dari Bumi Serentang. Untuk proses ini, kami dari program Bridge mengundang salah satu person kita, yaitu Pak. Salah satu prodi di Universitas Tanjung Pura. Saya di prodi Geofisika di Fakultas MIPA. Kalau ada. Nggak usah lama-lama, nanti Bapak Ibu bosen dengar suara saya karena besok seharian akan bersama saya. Tapi juga ada rekan-rekan dari organisasi yang disabilitas, kemudian ada dari Oke, saya perkenalkan dulu. Nama saya Wijayanti, saya dari Kabupaten Sintang. Saat ini saya bertugas. Saya siap presentasi, Le. Baik, modul ajar kami adalah jejak karbon dalam pelajaran seni budaya. Topiknya bye-bye sampah plastik, bye-bye plastik. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat eco bricks dari bahan limbah plastik yang bernilai seni. Yang ketiga, mengkreasikan tari daerah Kalimantan Barat dengan aksesoris limbah plastik. Yang keempat, mendemonstrasikan alat musik dari bahan daur ulang. Baik, materi dan aktivitas yang kami lakukan adalah A. Mengurangi jejak karbon melalui pengelolaan sampah dari limbah plastik. Kemudian yang kami lakukan, kami minta anak-anak untuk lakukan adalah yang pertama, berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan karya seni eco bricks, kemudian membuat properti seni tari dan seni musik. Contoh aksesoris tari dan gendang atau perkusi dari bahan plastik. Bapak Ibu mungkin saya lupa, saya ambil bricks. Ini kita bisa ikat kemudian pengurangan jejak karbon. Untuk dampak sosialnya sendiri itu adalah mengurangi atau meminimalisir limbah plastik. Untuk yang kedua, untuk ekonominya, dampak di ekonominya adalah pengurangan anggaran sehingga nggak perlu lagi beli aksesoris, nggak usah beli alat musik, udah bikin aja dari barang limbah ini aja Bapak Ibu, efisiensi banget. Terus kemudian tujuan kami yang paling penting itu adalah perubahan perilaku dan cara pandang siswa tentang emisi karbon melalui pembelajaran seni budaya. Itu. Terima kasih. Selamat sore.